Oke. Ya, ini situasi waktu direspons. Saudara bisa lihat waktu saya melihat ini, saudara, hati saya terharu, saudara. Saya nggak tahu bagi saudara sekalian yang berada di tempat ini, kita bersama-sama worship Tuhan, kita sama-sama mencari Tuhan, saat kita berdoa, saudara, hati saya terharu. Gitu, karena orang yang berbeda-beda, dari baptis, dari segala denominasi yang berbeda-beda berkumpul untuk berdoa, saudara. Dikatakan 35.000 orang datang untuk mencari Tuhan. Dan ada salah satu sister kita yang melihat di YouTube gitu, dia melihat tentang ini gitu, dia mengikuti dari live stream juga ada gitu. Dia mengikuti, dia mengatakan benar-benar Tuhan itu luar biasa. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan dia nggak berada di tempat itu, dia dari rumah dia melihat, dia merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa pada saat ini. Walaupun cuma nonton di rumah bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Satu hal, saudara, yang saya belajar pada saat Tuhan juga sudah taruh sebenarnya firman-Nya dalam hati saya. Tapi pas sekali, nggak coincidence, saudara, bahwa kemarin kejadian ini baru terjadi dan hari ini kita berada di tempat ini, dan kebetulan saya diasahnya hari ini untuk membawakan khotbah gitu. Karena suatu yang sungguh spesial gitu. Apa sih yang membuat Tuhan itu begitu attracted, begitu menginginkan, begitu mengasihi manusia sampai kita bisa merasakan hadirat Dia yang luar biasa, saudara. Apa quality yang membuat pada saat 35.000 orang berkumpul, hadirat Allah itu nyata, secara nyata turun. Of course kita bisa mengatakan ya kita berdoa, kita berpuasa, banyak hal yang bisa menyebabkan. Tapi ada satu kunci yang saya ingin bawakan pada pagi hari ini, saudara. Suatu kunci di mana kenapa sampai Tuhan, hadirat Allah itu secara luar biasa dicurahkan di Reliance Stadium yesterday. Satu kunci yang saya ingin bawakan yaitu God's heart. Hati Allah itu apa sih, saudara? Hati Allah itu apa? Nah, kita sudah sering baca gitu, firman Tuhan ini kita sudah sering baca mungkin berkali-kali. Seringkali kalau kita mau membawakan salvation, kita sering baca kata firman Tuhan ini. Saudara semua mungkin juga sudah hafal di luar kepala, yaitu Yohanes 3 ayat 16, saudara. Saya mau bawakan God's heart. Hati Allah itu apa sih? Dikatakan di sini, oh ini belum bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saudara, setelah saya mempelajari firman Tuhan, saya menemukan bahwa God's heart is on people. Hati Allah adalah untuk orang-orang. Sekali lagi saya repeat ya, hati Allah adalah untuk people, adalah untuk orang-orang, adalah untuk dunia, adalah untuk manusia. Lebih, yang saya temukan adalah lebih dari satu. Seringkali kita dalam gereja kita diajarkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya benar, Tuhan mengasihi kita. Satu orang, Tuhan mengasihi saya. Tapi Tuhan lebih mengasihi kita semua. As one body. Lebih mengasihi people. Tuhan gak hanya mau menyelamatkan satu orang, gak hanya mau menyelamatkan Om Simon, Tuhan gak hanya mau menyelamatkan Tante Mary, tapi Tuhan mau menyelamatkan setiap daripada saudara yang berada di tempat ini. Dan Tuhan menyediakan berkat yang sama untuk setiap daripada kita. Setiap daripada kita itu adalah quality yang Tuhan cari. Maka dari itu saudara suka kalau mendapatkan berkat kan? Ada kunci yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini tentang berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ingin bagikan kepada setiap daripada kita. Tuhan udah siapin berkat. Tuhan itu ayah yang suka memberi ya. Saudara tahu ya, kalau punya anak pertama kali gitu, kita waktu ada Lizzie, ada Katie gitu, kita suka gitu memberi gitu. Ada satu ilustrasi gitu. Saya ini, kita ini udah banyak boneka, saudara. Ya, boneka fur dolls ya, tahu ya, bukan boneka manusia tapi boneka bear, boneka ayam segala gitu, banyak pokoknya di rumah gitu ya. Karena Yeni is collector of those kind of stuff ya. Jadi rumah kita sudah ada gitu. Saya membuat satu rule gitu dalam rumah saya. Ini rule yang sedikit tidak make sense tapi saya buat anyway.
Gitu. Saya bilang, kalau kita beli something, kita harus buang something. Karena saya nggak mau rumah kita tambah lama tambah penuh. Saya bilang, ya kan, maklum laki-laki kita membuat rule yang tidak make sense. Gitu. Biasa. Nah, setelah itu saya katakan rule ini dan dia juga oke-oke aja gitu. Tapi suatu hari dia baru kembali dari zoo gitu. Ini kejadian real, ini bukan cerita kosong gitu ya. Seperti tadi, kalau tadi cerita kosong, cerita real. Nah, dia balik dari zoo dengan anak-anak gitu. Dan dia beli begitu banyak doll gitu. Ada 3 gitu. Bagi saya banyak sekali, tapi bagi dia cuma 3 gitu. Nah, dia beli monkey, dia beli elephant, dia beli apa gitu. Terus saya bilang, saya mikir ini saya ada lihat, sudah ada punya ada 3, padahal sudah ada 1 yang lebih besar. Kenapa perlu lagi? Itu sudah ada 3 gitu. Saya mikir sudah ada 3 terus sudah ada lagi banyak sekali gitu dalam ruangan itu gitu. Dan tambah lagi 3 lagi. Saya mikir, oh come on, how many more are we gonna buy? Saya dalam hati bilang begitu kan. Tapi saya dengan manis yang mengatakan pada dia. Saya katakan, ini kenapa kita beli terus? Kan anyway mereka sudah punya, turtle punya, apa punya. Ini kok kita nggak mengumpulkan kebun binatang kan gitu. Jadi saya katakan pada dia begitu. Saya bilang gimana nih, apa perlu beli terus gitu seperti ini? Karena anyway anak-anak udah punya gitu. Nah dia jawab begini saudara. Dia jawab satu hal yang membuat saya nggak bisa bicara. Dia jawab, karena anak-anak suka. And when she said that I cannot say anything. Dia bilang anak-anak suka, karena anak-anak suka. Saudara, Bapak kita adalah Bapak seperti itu. Dia yang memberikan kepada kita berkatnya untuk dalam kehidupan kita. Tuhan itu Allah yang ingin memberikan kepada kita, kalau bisa lebih banyak Tuhan sudah sediakan. Tuhan bukan orang, Tuhan bukan Allah yang gak mau memberikan anything. Seringkali kita orang Kristen memikirkan hal yang berbeda. Kita mikirnya, oh kalau kita ganggu Tuhan terus, kita berdoa terus, kita ganggu Tuhan, akhirnya dia akan memberikan berkatnya yang rasanya dipegang terus sama Tuhan. Tapi sebetulnya bukan itu saudara. Tuhan mau memberikan kepada kita. Kuncinya adalah kita tahu enggak cara membuka berkat itu turun dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita harus tahu. Nah, pagi hari ini adalah satu kunci yang Tuhan sediakan berkat dalam kehidupan kita, urapan yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita, hadirat Allah yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kuncinya kita tahu enggak? Apakah kita ngerti gimana membuka hadirat Allah itu? Bagaimana membuka urapan itu? Nah, kuncinya ada satu firman Tuhan yang sangat simpel saudara. Saudara semua juga mungkin sudah hafal luar dalam, saya sendiri enggak, tapi mungkin saudara sudah gitu. Kuncinya ada di dalam Mazmur 133. Ayo kita buka sama-sama. Saya akan bacakan karena sudah ada di situ. Yang sebelumnya. Ya, dikatakan di sini bahasa Indonesianya, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi saya melihat di sini firman yang luar biasa saudara. Saya waktu pertama kali baca saya mikir, ini hubungannya apa sih? Alangkah baik dan indahnya saudara hidup dengan rukun dengan minyak. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan gunung Hermon? Gak ada hubungannya semua. Tapi Tuhan katakan di sini situasinya yaitu alangkah baiknya kalau manusia hidup dengan rukun. Brothers live in harmony, dikatakan. Dan ilustrasinya setelah itu sepertinya kata-kata seperti, ada perumpamaannya, ada artinya saudara. Nah, kita pelajari Mazmur 133 ayat pertama, nggak apa-apa, buka lagi, itu firman Tuhannya di slide berikutnya. How good, bahasa Inggrisnya dikatakan lebih akurat, jadi saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Good di sini dikatakan dalam bahasa Hebrew-nya yaitu artinya top. Kata-kata yang sama untuk dikatakan Tuhan pada saat Tuhan membentuk dunia. Saat Tuhan membentuk dunia pertama kali itu, Tuhan mengatakan jadilah gelap dan terang. And Tuhan bilang it was good. Tuhan katakan jadilah binatang. Tuhan bilang it was good. The same good. Kata-kata yang sama dipakai oleh Tuhan untuk describe
brothers living in unity. Saudara tahu waktu Tuhan menciptakan itu ada suatu kuasa yang sungguh dahsyat. Karena Tuhan dengan hanya mengucapkan, hal itu terjadi. Jadi pada saat penciptaan terjadi, ada suatu kuasa yang sangat dahsyat yang bekerja di dalam kehidupan Tuhan untuk membuat dunia terjadi, saudara. Dan dikatakan it was good. It was good artinya nggak hanya good, sempurna. Karena Tuhan hanya menciptakan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik. Ini ada semua di itunya. Kalau bisa balikin aja nggak apa-apa. My face is too sweaty anyway. You don't have to reflect me. Gitu. Indah, sempurna, baik, bagus, membuat hati suka, mendapatkan favor, mendapatkan suatu anugerah, mendapatkan kasih karunia, berharga. Semua ini artinya yaitu good. Seringkali kita ngelihat kata-kata good, oh how good, ya cuma good aja. Tapi ini lain. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Suatu yang indah, suatu yang berharga, suatu yang bagi Tuhan tuh membuat hatinya Tuhan suka. Jadi ini kuncinya, saudara. Kenapa 35.000 orang waktu berkumpul berdoa, hadirat Allah secara luar biasa? Karena ada unity. That's the key word. Karena ada kesatuan. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Brethren di sini dikatakan yaitu brothers, artinya secara global dan secara lokal. Global maksudnya yang enggak di gereja ini mungkin di gereja tempat lain gitu ya. Gereja denominasi lain itu artinya global. Lokal artinya kita semua yang berada di tempat ini. Nah, kita akan belajar sama-sama dari Psalm 133, Mazmur 133. Nah, ayat kedua. Nah, ini apa hubungannya? Saya mulai melihat, saya memperhatikan dahsyat sekali gitu. Jadi Tuhan udah bilang, dia udah sediakan berkat bagi kita. Karena begitu Tuhan sangat menyukai how good, Tuhan sangat menyukai, sehingga dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak melambangkan anointing, saudara. Minyak melambangkan power, urapan, kuasa, blessing, berkat, hadirat Allah dilambangkan oleh minyak. Jadi Tuhan mengatakan kalau kita united itu seperti minyak itu harus turun. Urapan Allah itu automatically akan turun. Sekali lagi saya repeat. Pada saat kita ada unity, berkat Allah itu automatically turun kepada kita. Tuhan bahkan ini janji Tuhan. Jadi saudara bisa klaim, God, when we are united, your presence will come. Pasti datang hadirat Allah. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Nah, yang kedua, yaitu kata-kata meleleh gitu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pour out. Di sini dijelaskan pada saat zaman dahulu kala kalau mereka memberkati akan imam, mereka nggak perlu sampai semua itu habis gitu. Sampai itu anointingnya itu, minyak anointing itu habis itu nggak perlu. Jadi hanya dipercikin segala. Tapi there is something special about Harun. Harun is the high priest. Harun adalah imam besar pada saat itu. Nah, kalau memberkati Harun, itu minyaknya itu semuanya ditumpahkan, saudara. Excess, extravagant bahasa Inggrisnya. Apa ya Indonesianya? Lebih-lebih gitu, abundant, ya berlebih-lebihan. Ditumpahkan semuanya minyak itu. Nah, Tuhan pun menunjukkan saat kita united, berkat Tuhan itu akan terlimpah, nggak ada reserve sama sekali, nggak ada limitnya, saudara. Apa nggak dahsyat ini firman Tuhan? Saat kita when we are united, berkat Tuhan itu secara dahsyat melimpah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu Harun. Harun di sini melambangkan somebody dari sacred, high priest, very specific, seseorang yang khusus, dikhususkan. Jadi kenapa Tuhan nggak hanya pick kenapa firman Tuhan di Mazmur 133 nggak hanya mengatakan oh seperti minyak yang di kepala imam? Kenapa nggak begitu? Kenapa Tuhan mengatakan secara spesifik Harun? Karena ada sesuatu yang important di sini, saudara, sesuatu yang holy. Seringkali kita memikirkan kalau kita bekerja itu bukan sesuatu yang holy. Again, marketplace advertising,
semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kudus untuk Tuhan. Bahkan pekerjaan kita pun, bahkan segala sesuatu pun, itu suatu yang kudus bagi Tuhan. Nah, saat kita united, disitulah kekudusan itu terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan very specific menunjukkan kekudusan dari imam besar. Yang ketiga, ayat ketiga, selanjutnya. Seperti embun, nah ini ilustrasi yang kedua. Tuhan kasih ilustrasi lagi gitu. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah di sini diartikan embun gunung Hermon itu, kalau saudara tahu keadaan gunung Hermon itu seperti Colorado Spring, ya. Jadi Colorado Spring, is that right? Ya, something like that lah, Yellowstone gitu ya. Pokoknya selalu putih-putih gitu, selalu ada snow, selalu ada air yang mengalir dari atas. Jadi sesuatu yang fresh, setiap hari itu selalu baru. Anointing yang selalu baru, berkat yang selalu baru. When we are in unity, berkat itu jalan terus. Every day, selalu ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang beautiful. Kalau saudara picture-nya saya ada di situ, tapi you cannot capture the beauty gitu. Kalau saudara pernah naik ke atas gunung gitu ya, lihat gunung yang begitu indah gitu, rasanya itu di foto itu nggak bisa gitu. Pernah merasa ya? Saya sering gitu merasakan kalau misalnya pergi ke pemandangan sesuatu yang begitu indah gitu, pas nyampe ke atas gitu, mau foto itu rasanya fotonya itu nggak cukup untuk capture. Mungkin saya kurang expert. Again, orang yang lebih expert mungkin bisa, yang punya panoramik kamera atau gimana, tapi saya nggak bisa gitu capture gitu. Rasanya ini mata ini hanya is the only thing that can capture that gitu. Jadi suatu yang luar biasa, saudara. Nah, bagaimana kalau kita sudah belajar Tuhan ini ada suatu blessing yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita untuk kalau kita berada dalam unity. Nah, gimana caranya? How we gonna be able to practice it gitu. Kan kita nggak bisa hanya teori, kita belajar teori. Oh, kita harus united, of course, everybody knows that. Tapi gimana kita praktisnya? Gimana saudara kita praktisnya? Nah, saudara semua mungkin sudah dibagikan ini puzzle pieces, ya. Ini bukan secara free saya bagi-bagi gitu. Ini puzzle pieces semua udah punya belum? Coba diangkat yang punya saudara. Ya, modelnya yang paling keren siapa? Coba dilihat. Lihat kanan kiri gitu. Yang belum punya minta, boleh minta sama Asar. Asar masih ada. Gitu. Ini dibagi secara free, nanti kita sama-sama pasang puzzle after this. Just kidding. Ya. Jadi semua udah punya ya. We have your puzzle pieces gitu. Mine is no different than yours. Mine looks as weird as yours probably. Ya, enggak komplit, saudara. Nah, gimana caranya kita practice unity, saudara? Nah, di 1 Korintus ayat 12, 1 Korintus pasal 12, ayat 14 sampai 31 itu ada kuncinya. Tapi begitu panjang, karena waktu saya nggak akan baca semua, kita akan hanya pelajarin cuplikan-cuplikannya aja, gitu ya. Yang pertama, how we can practice our unity. Saudara lihat pasal saudara, ya. Saudara bisa perhatikan nggak? Kira-kira pisau saudara itu yang bagian mana? Bagian pinggir? Bagian tengah? Bagian yang mana? Coba kalian perhatikan. Which piece are we? Gak apa-apa, itu aja. Ya di situ. Itunya, ya. Which piece are we? Which piece are the others? Nah, satu hal yang kita perlu belajar kalau kita mau belajar unity. Kalau saudara membuat puzzle pieces, gimana caranya? Saudara harus nggak lihat satu ini, tapi lihat semua, benar nggak? Ya. Saudara nggak hanya lihat satu, tapi saudara harus lihat semua puzzle piecesnya. Ya kan? Carinya yang mana dulu? Ayo coba yang jago pasang. Carinya adalah yang pinggir-pinggir dulu kan? Benar, carinya yang pinggir-pinggir dulu. Karena kalau yang punya saya, tengah gini, saudara akan bingung mau pasang di mana. Nah, jadi kita harus ngerti. Supaya kita bisa united, we have to understand. Kita harus ngerti, kita ini bagiannya mana dalam gereja Tuhan. Bagaimana dengan orang lain? Mereka bagiannya mana? Nah, ini saya ada satu cerita, saudara, supaya lebih jelas gitu ya. Waktu saat kita food sale terakhir kali, ada yang jual sate, ya, ada yang jual sate, ada yang bakar sate, oke, ada yang jual es, ada yang bikin es, ada yang take order ayam suwarti, ada yang jual ayam suwarti, ada yang gorengnya, ada yang nggak goreng, ya kan? Setiap orang mempunyai role yang berbeda-beda, saudara. Tapi sekarang saya tanya, saat duitnya masuk,
Dan setelah itu Menteri Keuangan yang ngitung, itu duitnya siapa? Duitnya kita semua kan? Jadi unity, how to build unity, how to practice it, adalah kita harus understand role kita. Memang role kita kecil, mungkin hanya take order, mungkin hanya goreng, mungkin hanya bakar. Kita nggak pernah lihat duitnya, kita bakar doang, taunya bakar. Kita nggak pernah lihat duit. We never see the money coming in. But you know what? Ada Menteri Keuangan yang ngitung duit. Dia cuma lihatnya duit-duit terus, tapi itu bukan duit dia sendiri, ya kan? Sayang sekali saudara, saya ini masuk suatu profesi yang menurut saya sangat salah. Saya masuk accounting, saya ngitung duit orang terus, tapi nggak pernah itu duit saya. Itu bukan duit saya, saudara. Duit saya dihitungnya oleh istri saya. Jadi saya accounting, saya lihat duit orang terus, gitu. Nah, dalam kehidupan kita seringkali gitu, ada role yang berbeda. Unity, kita bisa united kalau kita ngerti role kita. Oke, role saya yaitu membakar sate. Dan kita ngerti the role of others. Oh, saya ngerti role-nya Menteri Keuangan adalah mengambil duit. Jadi kita nggak ribut. Kok kamu yang megang duit? Kok bukan saya? Kan itu duit saya juga. Nah, kan kita bisa begini. We have to understand, kita harus ngerti role kita. Tuhan punya specific role untuk setiap daripada kita. Nah, caranya we have to discover role-nya itu apa. Nah, satu cerita lagi, satu ilustrasi lagi. Dalam keluarga, setting keluarga. Saat saya pergi melayani di care group, membawakan firman Tuhan dalam care group atau praise and worship dalam care group, ada istri yang menjaga 2 orang anak di rumah. Jadi saya melayani di luar, istri saya menjaga di rumah. Nah, kalau kita mau united, kita mau sama-sama ada suatu kesatuan, saya harus mengerti role saya, yaitu role saya membagikan firman Tuhan karena ada orang yang menjaga di rumah. Istri saya harus mengerti, kalau dia hanya melihat role dia hanya melihat puzzle pieces dia yang kelihatannya hitam dengan menjaga anak, dia akan selalu memikirkan, how come he gets to go out and I don't get to go out? Tapi kalau dia melihat dan dia mengerti, oh it's my role, inilah panggilan Tuhan untuk aku menjaga anak-anak agar dia bisa keluar untuk memberkati orang lain. Ada suatu role dalam setiap kehidupan kita, ada suatu role yang Tuhan kasih. Role-nya beda-beda, saudara, nggak sama. Yang satu nggak lebih baik daripada yang other. Saudara, kita harus mengerti ini untuk kita punya unity. Orang yang melayani kita bisa satu ilustrasi lagi sebelum kita move on. Kita semua bisa berada di sini, family mendengarkan firman Tuhan karena ada role lain yang menjaga anak-anak saudara di dalam Sunday School. Kalau nggak ada yang jagain di sana, you cannot listen to the sermon. Kita nggak bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi selalu ada role dalam kehidupan kita, tuh ada role yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita harus bisa appreciate, kita harus bisa understand everyone's role and our own role untuk kita bisa melayani Tuhan. Oke, itu yang pertama, supaya unity. Yang kedua, silakan, ya. Yang kedua yaitu value everybody in the body of Christ. Each person is important. Nah, saya akan kasih suatu kata ilustrasi. Ini saya minta izin dari worship team karena perkataannya ini kemarin kebetulan gitu. Jadi worship dalam gereja Tuhan is never going to be the same without you. Salah satu dari saudara missing, worship dalam gereja Tuhan ini nggak komplit, saudara. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Kemarin Irfan mengatakan satu kata-kata yang sangat profound dalam kehidupan saya. Dia mengatakan begini, kemarin kita tanya, kita mau pakai bass atau drum atau gimana, atau keyboard gitu. Dan dia jawab begini, ini seorang expert dalam musik. Dia mengatakan, kalau kita main drum, kita main keyboard and drum, kalau saat itu kita main drum, without the bass, gak ada bass, itu artinya gak enak dengarnya. Dia bilang gitu.
Nah kalau saya mikirnya udah ada drum, ada keyboard ya ekstra kan, bagus. Saya lihatnya gitu, karena saya orang awam. Saya melihatnya ya ada drum, ada keyboard sudah bagus, nggak perlu ada bass. Saya katakan nggak perlu ada Robin. Tapi dia mengatakan something yang very profound in my life, karena dia katakan sebagai expert, dia katakan it's not the same. Worship kita dalam gereja tuh nggak the same kalau saudara tuh missing. Satu orang aja missing, artinya yaitu not complete. Kalau saudara semua punya pieces ini, kita mau buat picture, kalau satu missing, complete nggak picture-nya? It's not complete. You have to value everyone in the body of Christ. Kita harus tahu value-nya, betapa berharganya setiap orang itu di dalam rumah Tuhan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa build unity, saudara. Gimana kita bisa build complete picture kalau kita nggak tahu harganya setiap barang? Kalau ini missing, satu piece ini, saudara nggak jadi gambarnya. Gambar yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu nggak complete tanpa satu pieces. Jadi setiap pieces ini important nggak? Sangat penting. Nah seringkali kita nggak realize hal ini. Kita pikirkan, oh ya, kita nggak even notice mungkin. Tapi kita harus lihat semuanya dari perspektif Tuhan. Tuhan melihat suatu worship as a body together worshiping. Satu kesatuan. Nggak hanya cuma satu individual, tapi semuanya bersama-sama. Nah disinilah yang amazing. Satu piece yang missing aja rasanya aneh sekali. Makanya sampai Irfan bisa mengatakan, we may not notice. Kita orang awam kita nggak notice, saudara. Tapi dia sebagai expert dia mengatakan, there is no bass, it's missing. Nggak ada bass, itu rasanya missing. Karena kurang harmonious, nggak harmony enough. Nah dalam rumah Tuhan pun gitu, Tuhan is the expert. He knows true worship itu seperti apa. Dia tahu setiap daripada kita saat kita memberikan worship, itu complete the harmony yang Tuhan cari. Makanya saudara, pada saat united, orang-orang united together dalam worship, hadirat Allah turun secara luar biasa. Hadirat Allah turun secara luar biasa, saudara. Oke, yang kedua, poin yang kedua dalam value everybody is stick to the common ground. Kita harus stick, kita harus lihat dengan perspektif Tuhan, saudara. It's very simple. Kita stick aja. Satu hal yang sama, apa sih, kita semua nih different karakter kok. Kalau misalnya saya kasih satu pertanyaan, jawabnya pasti lain-lain semua. Ya kan? Misalnya saya tanya aja gitu. Menurut saudara, trust itu artinya apa? Mungkin Om David memberikan jawaban, trust itu artinya apa, lain dengan Cik Gretchen memberikan jawaban. Setiap orang memberikan jawaban yang berbeda. Kenapa? Karena kita orang yang berbeda. Tapi common ground kita apa? Yaitu kita memuja Raja segala raja, Raja yang sama. Jadi Tuhan Yesus punya keinginan yang harus terjadi, bukan kita punya keinginan. Seringkali kita tersinggung gitu, misalnya ada satu yang dilakukan oleh saudara kita, misalnya katakan gitu ya, Robin menyinggung saya gitu. Nah seringkali saya mengatakan, oh it's my will, ini keinginan saya untuk ignore dia. Tapi yang paling penting di sini kita harus ngerti common ground-nya apa. Kalau kita mau merasakan berkat Tuhan yang luar biasa itu, kita harus tahu. Kita mikir, oh Tuhan maunya apa? Tuhan maunya unity. Tuhan maunya kesatuan. Even kalau Robin menyakiti saya, dia menginjak-injak saya dan menghina saya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kita harus meninggikan kesatuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah pada saat kita realize itu, kita akan berubah the way we act. Kita akan berubah cara kita memandang seorang. Saudara mungkin pikir orang yang next to you itu annoying. Tapi obviously Tuhan gak pikir begitu. Karena kenapa? Dia duduk sebelah kamu. Tuhan yang taruh kan? Obviously not. You think he or she may be annoying. You may be thinking, here's this annoying preacher again. But obviously I'm standing in front of you. So that means God put me here to speak to you. Right? Jadi ada sesuatu yang obvious yang kita harus belajar, saudara. Yang ketiga, oke, saya nggak kasih firman. Ini di sini saya nggak ada tulisan. Cuma saya ada satu gambar, yaitu spend time. Ini sesuatu yang diambil survei dari orang-orang Amerika yang pakai internet gitu ya. Ini saya find, ini mungkin nggak kelihatan gambarnya, nggak tahu kelihatan nggak? Ya, yang warna biru itu 25 menit. Itu dia ngambil suatu survei dari 1 jam. Kira-kira orang-orang tuh spend time ngapain gitu ya.
25 menit people spend time di dalam internet, yaitu emailing. Oke. Yang kedua yaitu portal. Portal itu misalnya mau masuk ke website atau gimana begitu. 7 menit spendnya. Lama juga. Terus habis itu social networking. Nah, ini Facebook, mungkin ini udah berubah sekarang. Sekarang mungkin Facebook jadi 30 menit gitu ya. Tapi ini Facebook 6 menit gitu kira-kira. 6 sampai in an hour gitu ya. Mungkin ini younger generation they're smiling, you're right, that survey is wrong gitu mungkin. Tapi ya kira-kira jadi kalau dihitung dari email, saudara hitung dari email dan saudara hitung dari social networking, sisanya itu entertainment, music, YouTube segala macam ya. Jadi 6 menit tambah 25 menit 31 menit. We spend half of our time on the internet to what? To do what? Spend time in relationship. Benar nggak? 25 menit email, 6 menit social networking. Nah, bagi saudara yang sering pakai email, mungkin bagi yang lebih mudah mungkin mikirnya, wow, I spend an hour on Facebook mungkin. Dari semua time yang aku spend, mungkin 90 menit, 55 menit untuk Facebook, 5 menit lihat news. Atau malah nggak pernah lihat news. Tapi ini suatu yang penting. Artinya apa? Artinya yaitu we as humans, kita sebagai manusia mempunyai tendensi untuk spend time dengan orang lain. Ya kan, buktinya nggak dipaksa aja spend time kok di internet. Facebook kan, ya kan, email-emailan, 30 minutes. Half of our time is spent with others. Nah, kalau kita bisa spend segitu banyak waktu bakal di internet pun untuk spend dengan orang-orang lain, apalagi gereja Tuhan, saudara. That means is more crucial untuk kita spend time. Gimana kita bisa membuat suatu unity kalau kita nggak pernah sama-sama spend time together? Saudara nggak akan bisa membentuk suatu kesatuan kalau nggak pernah bantuin food sale. Kenapa? Karena food sale itu saking stresnya, mau nggak mau Anda harus menyukai satu sama lain. Ini truthfully from someone who's been there. You kind of have to like them because, you know, you spend all hours of the day and you're so tired that if you hate them, you're gonna yell at them, pretty much, ya kan? Jadi dari sini kita bisa belajar kalau kita mau membentuk unity, we have to spend time. Oke? Yang keempat yaitu respect the authority God's place over us. 1 Korintus 12:28 mengatakan ini, setiap ginian ada ayatnya sebetulnya. Tadi saya nggak bacain, tapi every one of them has a verse, so I'm not just going off tangent. Itu 12:28 mengatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, di Mazmur 133 ayat 2 pun dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi dikatakan di sini yaitu kita harus respect the authority yang Tuhan pakai. Kenapa? Seperti minyaknya itu turun ke kepala dulu, terus ke janggut, terus ke leher jubah. Nah, kalau misalnya saudara nggak memperhatikan, saudara nggak inline dengan the head, the minyak itu nggak akan turun ke dalam kehidupan saudara. Karena minyak anointing, berkat itu turunnya dari atas. Tadi embun Gunung Hermon, turun ke lembah-lembahnya. Jadi semua itu berkat Tuhan itu turunnya dari atas, saudara. Dari atas ke bawah. Jadi kita harus belajar, we have to respect. Kita harus menghargai dan menghormati orang yang Tuhan taruh di atas kita. Sangat amazing, saudara. Waktu kita berdoa di respons, kita mendoakan Presiden Obama. Mungkin banyak sekali orang-orang sana yang mungkin gak agree 100% dengan Presiden Obama. But they still pray for him. Mereka masih mendoakan dia. Kenapa? Karena mereka mengerti authority yang Tuhan taruh di atas mereka. Mereka mengerti karena dia ditunjuk sebagai presiden, artinya yaitu itu authority yang Tuhan taruh. Kalau mereka mau mendapatkan berkat, mereka harus mendoakan orang yang menjadi di atas mereka, yang menjadi authority di atas mereka, saudara. Dalam gereja pun sama, dalam rumah pun sama, dalam segala yang kita alami dalam kehidupan kita, guru pun sama, dalam sekolah. Amazing what people said, you know. Saya baca respon semua dari waktu kita ngadain di respons ini, banyak respon-respon dalam internet gitu. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan,
Government Perry, you should really stick to your politics and never be involved in our church. This is our church business. You should not be involved in it. Saudara, pada saat mereka mengatakan itu, apakah mereka sadar who they are talking about? Banyak sekali, saya sangat sedih melihat hamba-hamba Tuhan mengatakan hal ini. Kenapa? Karena mereka nggak recognize bahwa ada authority di atas mereka. Gubernur adalah orang yang Tuhan taruh sebagai pemerintah yang punya authority di atas mereka. Tapi mereka nggak menghargai sama sekali dan mereka mengatakan kamu jangan ikut campur. Ini urusan gereja kita. Nah, hal ini sangat menyedihkan, saudara. Karena berarti artinya Christians, orang-orang yang semestinya mengerti firman Tuhan, nggak mengerti really firman Tuhan itu apa. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus selalu respect authority yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Baik itu pastor, baik itu evangelis. Saya sering kali kumpul sama teman-teman, mereka mengatakan, oh si ini gini ya, si ini begitu ya, komplain. Karena mereka nggak ngerti prinsip ini, saudara. Saudara, kita harus respect the authority, then the blessing will come. Karena blessing itu datangnya dari atas. Kalau kita komplain terus, nanti blessing itu nggak turun ke kita. Blessing minyak harun itu nggak turun ke dalam kehidupan kita, saudara. Karena Allah yang telah menetapkan orang-orang di atas jemaat kita. Yang kelima yaitu love is the key that binds. Nah, ini very interesting. 1 Korintus 12:31 mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, ini sebelum Paulus menghabiskan firman Tuhan di pasal 12, dia mengatakan berusahalah memperoleh karunia yang utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. And then setelah itu, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, dia masuk ke dalam 1 Korintus 13. Mungkin saudara tahu ya 1 Korintus 13 itu apa? Itu mengatakan tentang kasih. Jadi the whole 13 itu mengatakan kasih. Jadi di sini menunjukkan. Jadi untuk end everything itu Paulus katakan tentang kita menjadi satu kesatuan, dia bilang, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia ini, tapi dia mengatakan ada satu yang paling utama. Untuk kita bisa united tuh ada satu yang paling utama, saudara. Dia katakan. Nah, satu dia bilang, jalan yang lebih utama lagi. And then dia teruskan. Kalau saudara mempunyai bahasa malaikat, bahasa apa, tapi tidak mempunyai kasih, nah baru dia berbicara tentang kasih. Jadi kasih adalah dasar untuk kesatuan dalam kehidupan kita. Kalau coba saudara lihat, ini ya, piece saudara ambil lagi. Piece saudara, coba lihat punya sebelah, ini kan banyak nih yang duduk nih, sebelahnya punya ada sebelahnya. Coba lihat, punya sebelah saudara bisa dimasukin nggak langsung ke tempat saudara? Kira-kira ada yang langsung match nggak? Kalau langsung match itu biasanya suami istri, saudara. Just kidding. Ya, jadi ini kalau nggak saudara memasukin kok nggak cukup, nggak bisa gitu ya. Kadang-kadang begitu kan? Coba bener nggak sih? Nggak bisa masuk. Nah, kenapa? Kenapa nggak bisa, saudara? Karena untuk membuat pasal ini take time. Nggak cuma, oke, Om David sama nggak sama saya punya saya, masukin coba. Nggak work, oke, saya harus cari. Oke, Om Simon, punya Om Simon cocok nggak sama saya? Nggak cocok. Punya Cik Gretchen, cocok nggak punya saya? It takes time, butuh waktu, ya kan? Butuh waktu, butuh effort, butuh kerja untuk kita bisa mencapai. Nah, unity juga begitu, saudara. Kita nggak bisa langsung expect suatu hari tiba-tiba picture-nya langsung komplit. It takes time. Ada kira-kira 300 pieces of this. Some of it may not be here. Mungkin orang di luar gereja sini, tapi di gereja lain. Tapi disitulah unity, kesatuan itu dibentuk. Yaitu saat saudara menemukan which one is completing yours. Yang mana yang complete saudara? Punya saya, walaupun mungkin istri saya bukan pegangnya itu, tapi for me it's my wife that completes me. Piece-nya itu pas punya dia, yang complete saya, yang bantu saya. And I also complete her, because she cannot get there without my piece.
Jadi setiap daripada kita mempunyai peace yang sangat important. Mungkin Arnold punya complete Tante Hua, karena Arnold yang jemputin Tante Hua, ya kan? Setiap orang mempunyai peace yang berbeda-beda. Karena Arnold jemput Tante Hua bisa melayani di food sale, saudara. Setiap orang mempunyai peace yang berbeda-beda, but it completes each other untuk membuat suatu kesatuan yang indah bagi Tuhan. Oke, itu aja. Kita mau tutup dalam doa.